Oke, kembali lagi di Indopop Podcast bersama gua Calvin sebagai host di sini. Kayak seperti biasa di Indopop Podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama musisi-musisi tanah air. Dan kali ini Indopop kedatangan musisi yang bro gua banget karena namanya sama kayak gua. Asik. Bro Alvin Lapian, apa Halo, kabar, Bang? apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya, Bang ya? Sehat. Bang, Ya. gua langsung ini aja sih tertarik dengan nama lu aja. Oke, Alvin nama gue. Lapian. Itu apakah memang sesingkat itu Heeh. atau ada nama panjang atau emang ini nama panggung? Enggak, jadi Alvin Lapian itu nama depan sama nama paling belakang aja. Sebenarnya ada middle name-nya. Jadi Alvin Mayheart Lapian. My heart, Heeh. my heart. Mayheart Lapian. Wow, my heart artinya apa tuh my heart? Nah, itu juga gue kurang tahu ya sebenarnya. Karena itu nama dikasih sama siapa, Pak? Pemberian nama tengah itu kayaknya nggak pernah dibahas sih. Jadi cuma karena gue lahir bulan Mei, diambil Mei-nya, terus kayak ya udah sesimpel itu aja. Oh, karena Mm-mm. wah kita udah namanya sama Heeh. Alvin, terus juga nama tengah gue juga sama kayak lu, modelannya Iya. mengandung gue Calvin Meiro. Karena gue lahir di bulan Mei. Mei juga. Iya, makanya Mei. Keren. Cuman kalau gua Taurus. Hah? Taurus nggak? Enggak, Mei Gemini. Oke. Oh, lu Mei Taurus Gue emang ya? Taurus. It's okay. Cuman kalau gua sama konsepnya kayak lu, Mm-mm. Meiro. Yeah. Meiro itu bahasa Batak. Artinya Oke. datang, artinya datang di bulan Mei ya gitu ya. Sebenarnya sama kayak lu juga kan, karena Ada bulan Mei. berarti belakang marga kan? Belakang marga. Ini Lapian marga juga. Marga juga, Manado. Oh, Manado. Iya. Oh, orang Manado. Manado kita Manado. orang. Tapi Ya. sebelum mereka pada nggak tahu nih, Bang Alfian nih lagi baru rilis single. Yes, Judulnya betul. tuh Berulang dan Berputar. Iya. Tapi sebelum kita masuk ke tentang single ini, kita cari tahu dulu sebenarnya latar belakang Bang Alvin tuh siapa sih? Bang Alvin My Heart Lapian. Yes. Lu mulai berkarir musik dari semenjak kapan, Bang? Kalau musiknya sendiri sebenarnya lebih telat sih. Kayaknya mulai nyanyi banget tuh kayak perform gitu 2011. 2011. Gue umur 10 tahun kayaknya. Itu pada saat menurut lu itu. telat ya, 10 tahun? Enggak, maksudnya karena awal karir gue bukan nyanyi. Oh, model. Awal karir gue tuh sinetron dulu. Pantes, oke. Gitu. Jadi gue sinetron, iklan, segala macam, acting lah. Di forte-nya di acting dari umur ke 7 tahun 8 tahun, awal-awal banget. Akhirnya tapi gue juga suka nyanyi. Tapi itu cuma kayak ya hobi gue di belakang layar aja gitu. Sampai akhirnya bokap nyokap gue coba untuk fokusin di vokal, latihan vokal dan segala macam. Terus baru dari situ mulai perform gitu. Jadi awal musiknya tuh di situ. Tapi yang mengajak untuk lu apa tadi les vokal itu kemauan lu sendiri atau memang langsung orang tua yang melihat aja lu dia punya bakat langsung diajak, langsung ditarik? Pasti orang tua sih. Karena orang tua gue tuh salah satu support system terbesar gue juga. Jadi karena pada saat kita kecil kan kita cuma kita suka sama sesuatu, belum tentu kita ingin memperdalam itu. Oke, iya Ya kan? dengan sumur kecil itu kan. Benar. Jadi ya udah gue suka nyanyi tapi nggak kepikiran untuk kayak gue harus les vokal biar suara gue enggak gitu. Jadi orang tua gue yang memang mereka bawa cari guru vokal gitu yang pas, yang tepat, dan ya udah akhirnya di pursue dari situ. Oke, tapi yang tadi gue menarik tentang lu ternyata pemain sinetron awal ya. Sinetron apa waktu pertama kali? Dulu tuh gue lumayan sering ngambil sinetron stripping gitu. Awal-awal tuh ada judulnya Satria Piningit. Satria Piningit. Iya, jadi itu sinetron kolosal gitu. Gitu. Jadi kayak Kian Santang. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Jadi kita syuting di hutan dengan ada adegan-adegan naik naga, naik gitu loh. Terbang-terbang gitu. Yes. Asik. Tapi seru banget. Seru banget dulu tuh bener-bener shoot, apalagi itu syuting pertama kali ya. Maksudnya sinetron pertama kali yang memang tiap hari kita syuting gitu, tiap hari nggak ada libur syutingnya. Jadi pengalaman yang menyenangkan sih. Baru dari situ lanjut lagi kayak misalkan si Cemong, terus Islam KTP kayak gitu-gitu. Tapi gak ada yang romance. Sinetron romance. Romance enggak sih. Paling FTV sih dulu. FTV. Iya, kayak
Cuma kalau FTV tuh kalau romance karena gue tuh masih kecilnya pada saat itu ya. Jadi paling kayak flashback, scene flashback. Oh, dua pasangan ini pas masih kecil kayak gini, gitu. Iya. Kan kayak gitu-gitu aja sih kalau romance. Seru juga ya masa kecilnya. Udah bermain sinetron. Kalau gue waktu kecil mah. Iya, lo ngapain pas kecil? Sudah sering gue bilangin di podcast yang sebelumnya sih, gue main gundup kalau kecil. Main gundup, itu polisi seru maling. juga. Iya. Serunya beda dong. Serunya ya gue gitu tapi kan kalau lu kan serunya terbang gitu. Kalau gue kan keserunya nontonin lu aja tuh udah seru tuh. Oh gitu. Iya, zaman dulu. Gue dulu suka nonton Kian Santang segala macam. Tapi lu dulu suka nonton sinetron nggak? Nonton dulu ya sebelum ada HP kan. Bener. Kita TV tuh inian banget. Jadi bahkan sebelum kita sampai internet, sampai tahu jadwal ini jam segini dan kita tungguin gitu nonton bareng-bareng. Gue juga ngelewatin itu. Iya. Jadi belum apa ya dibilang belum kena detox sosmed kan. Bener, iya. Terus Bang, ketika lu udah 2011 ya, lu mulai berkarir musik, itu lu langsung mengeluarkan single atau lu enggak. Cover? Masih cover. Manggungnya jadi, cover ya berarti pas cover. Okay. Dulu manggung kalau pas masih kecil gue dulu malah ngebawain lagu-lagunya tuh kayak Jackson 5. Terus tahu kan grup Michael Jackson yang pas mereka masih kecil, yang adik kakak itu, terus lagu-lagunya. Karena suara gue tuh dulu pas masih kecil tuh tergolong tinggi range-nya. Jadi gue tuh lebih sering bawain lagu-lagu cewek dulu, kayak Whitney Houston, lagu-lagunya mereka. Dan cover terus sampai gue pernah kayak ngisi reguler juga di beberapa mall, cafe dulu pas masih SMP, SMA. Akhirnya dari situ baru SMP tuh seingat gue udah ngeluarin single pertama dulu. Oke, anjir SMP. Gitu SMP, terus vakum gak ngeluarin single, fokusnya lebih di acting lagi dan presenting. Akhirnya baru-baru ini tahun 2024 itu baru rilis single Masa Laluku. Oke. Gitu. Anjir. Jadi vakumnya lumayan lama tuh dari rilis single yang 2015, 2016 ke 2024. Ya. Tapi kalau dari segi dari tadi lu nyanyinya covernya dari Jackson 5 terus ini Hudson ya. Berarti referensi musik lu gacor juga ya Bang ya? Karena mungkin dari orang tua. Dari orang tua ya. Oke. Jadi orang tua gue, karena kan dulu kalau misalkan gue selalu dengar pas gue masih kecil tuh pakai CD kan di mobil. Oh, masih ya. Masih pakai CD di mobil dan lagu-lagunya tuh pasti lagu-lagu 90s, lagu-lagu yang memang eranya mereka. Jadi gue lumayan mungkin terkontaminasi terkontaminasi secara positif gitu dengan referensi lagu-lagunya orang tua gue. Tapi kalau background orang tua, ayah ibu, apakah memang mereka pemusik atau? Orang tua sih mereka cinta dengan industrinya, cinta dengan seninya, penikmat musik juga gitu. Bahkan orang tua gue tuh sempat jadi I.O gitu. Jadi sempat bikin kayak event organizer buat bikin acara-acara gitulah. Acara musik. Jadi mungkin kenapa mereka jadi support system gue, karena mereka ngerasa dekat kali ya dengan industrinya, dengan dunia entertain tuh seperti apa kayak gitu. Jadi ya sampai sekarang bahkan orang tua gue tuh masih jadi yang ngedorong gue lah untuk tetap maju. Oh tapi kalau gue nangkap berarti orang tua lu ya seninya itu dari jiwanya kan, jiwa seninya. Tapi kalau dari segi aktivitas sehari-hari dari kerja segala macam, apakah juga linear? Kalau dari occupation mereka sih sebenarnya enggak. Tapi dulu tuh kalau yang sekarang ya, maksudnya occupation yang sekarang enggak. Tapi dulu ya lumayan inline sih sebenarnya sama industri yang gue lagi kerjain sekarang. Oke. Berarti dengan lu juga kan kemarin waktu sinetron berarti dari bokap juga ya? Dari casting sih dulu. Oh, casting. Wah, dulu tuh gue bener-bener hampir tiap hari kalau misalkan lagi nggak ada syuting atau apa ya, tiap hari tuh casting. Jadi rumah gue kan di Bogor ya. Jadi gue dari Bogor ke Jakarta naik motor hujan-hujan casting. Sama ayah tuh? Iya, sama bokap. Selalu. Kayak nggak pernah ke-skip. Jadi mungkin dari situ pun juga gue belajar kalau misalkan ternyata nggak semua hal yang
misalkan kita usahakan tuh hasilnya akan selalu sama ekspektasi kita gitu. Jadi dari kecil tuh gue langsung dikasih buktinya gitu loh, bukan kayak cuma sekedar verbally, tapi langsung kayak oh iya gue beberapa kali casting nggak semuanya gue keterima kok gitu. Jadi ada proses gagalnya tuh kadang kerasa kadang nggak kerasa karena gue udah bener-bener sempet di titik kalau misalnya casting tuh ya udahlah kita coba, kalau nggak dapet ya udah, kalau dapet syukur gitu. Wah, berarti lu udah ditempatnya dari dini banget dari kecil lah lumayan. Terus studi lu gimana sekolah? Oh, beriringan. Tetap beriringan. Tetap. Jadi ini lumayan gila sih. Dulu tuh untungnya ada kompensasi dari production house. Beberapa ya, nggak semua, tapi beberapa suka kayak misalkan iya lo nggak apa-apa yang masih sekolah jam 12 deh standby di lokasi gitu misalkan. Jadi gue paginya tuh masih bisa sekolah. Pagi masih bisa sekolah. Dari situ gue syuting sampai pagi lagi, terus pulang mandi berangkat sekolah lagi gitu terus hidup gue. Jadi gue tidur itu cuma di selang-selang kalau misalkan mereka lagi syuting scene yang nggak ada gue tidur. Gue pakai untuk istirahatnya di situ. Cuma kalau sekarang kan setahu gue sistemnya tuh udah ada syuting sehat ya. Jadi yang kalau misalkan ada di bawah umur tuh maksimal jam 9 apa jam 12 jam 10 gitu. Gue lupa. Jadi udah boleh selesai, udah wrap untuk anak-anak yang di bawah umur. Kalau dulu gue nggak ada syuting sehat, baru tahu tuh gue syuting sehat. Jadi sekarang tuh katanya sih ada syuting sehat. Tapi lu masih syuting sekarang atau fokus udah musik dulu deh? Fokus musik, dan kemarin sih especially tahun lalu ya. Tahun lalu itu gue lagi fokus di teater musikal. Wow. Gitu. Jadi ada beberapa project teater musikal. Tahun lalu tuh gue ada 3 judul teater musikal. Jadi fokus di sana sih. Kan mungkin karena industrinya juga lagi developing, lagi mencoba untuk thriving. Jadinya gue ngerasa nyaman sih ada di industrinya. Iya, ya kelihatan banget sih dari kecil lu udah seni banget lah istilahnya kan. Jadi ketika lu mau masuk ke tadi tuh teater, justru jadi kayak hal yang baru yang pengen banget lo coba kan. Bener, dan challenge-nya ternyata beda banget. Dengan misalkan, sinetron. Iya, dengan sinetron, karena kalau sinetron kan sistemnya kejar tayang ya. Ya misalkan kita syuting nih di lokasi syuting, belum tentu kita udah megang skripnya. Mungkin lagi ditulis, jadi bener-bener kejar tayang. Setelah udah nyampe skripnya, baru kita syuting. Dan bisa jadi dulu tuh gue pernah ya syuting di hari itu, malamnya tayang, malam saat hari itu juga. Jadi prosesnya tuh bener-bener yang kayak wah tak. Sementara kalau misalkan di teater musikal mungkin lebih gue ngerasa, tapi ini no shade ke industri-industri yang lain ya, cuma di teater musikal gue ngerasa kita bener-bener masuk ke dalam prosesnya. Kita benar-benar menghargai segala misalkan ada perkenalan, terus bedah skrip, bedah karakter, itu tuh benar-benar yang lebih dalam lagi gitu. Gue nangkap berarti ya sebenarnya teater musikal itu sebenarnya lebih bisa samakan bukan dengan sinetron tapi dengan film gitu. Kurang lebih ya. Dari jenis proses segala macam ya, karena ya dari awal memang udah terkonsep. Betul. Sedangkan kalau misalnya sinetron kan konsep bisa berjalan ketika syuting. Benar. Bisa perubahan. Gak bisa, ya maksudnya nggak bisa disalahin juga karena memang sistemnya kejar tayang gitu. Iya. Jadi based on time banget. Sinetron Indonesia kan buset berapa ribu. Kemarin tukang bubur naik haji udah berapa tuh? Berapa? 1.000 ya? Berapa sih? Banyak tuh pokoknya. Keren sih. Ya wajar juga gitu dengan yang lu bilang ya emang seperti itu gitu. Bener. Masuk di akal gitu. Tapi gue penasaran bang. Lu umur berapa? Gue 24. 24? Oh kita beda 2 tahun. 2 tahun, lu berapa? 2 tahun, 22. Oh 22, oke. Hal-hal yang unik yang pernah terjadi di hidup lu yang mungkin gak banyak orang tahu tuh apa? Bahkan orang tua lu gak tahu? Orang tua gue sih tahu ya kayaknya ya. Hal terunik sebenarnya ini pengalaman yang lumayan bisa dibilang ini hal yang udah terjadi yang sekarang bisa gue ketawain. Tapi dulu gue ngerasa kayak kok gitu ya. Jadi gue pernah syuting, perform nyanyi. Kan gue sempat di grup
anak-anak juga kan. Oh Dulu, iya. grup nyanyi anak-anak juga. Jadi Apa? ada namanya tuh Rainbow. Oke. Terus itu sama teman-teman anak iklan yang lain juga dulu. Terus kita perform. Tunggu deh, gue lupa itu antara Rainbow atau Quack gitu. Jadi gue ada beberapa grup kayak grup to grup juga gue dulu. Terus singkat cerita, pokoknya kita mau perform di salah satu mall. Kita disambit pakai sendal ibu-ibu. Jadi ada ibu-ibu ngelempar sendal ke Itu stage. lu lagi tampil tuh. Kita lagi kayak formasi mau tampil gitu. Akhirnya ya udah, ujungnya kita nggak jadi tampil. Itu lumayan traumatizing sih sebenarnya. Jadi pas gue di panggung tuh gue kayak, kok gitu ya? Maksudnya kan kita nggak ada salah apa-apa, kita cuma mau tampil. Jadi ternyata reasonnya bukan karena kitanya, tapi karena pada saat itu IO-nya pokoknya lama banget. Itu kan penjurian kan. Oke. Lomba, gue lupa lomba apa spesifiknya, tapi kayak itu penjurian. Dan ibu-ibunya itu adalah orang tua salah satu anak yang ikut, salah satu anak partisipannya gitu. Kok ini lama banget penjuriannya gitu-gitu. Jadi sebenarnya bukan salah kita, tapi yang kena imbasnya yang di stage. Karena ngapain lagi ada mau tampil-tampil, udah langsung ini aja penilaian gitu. Kacau lu Bu. Lu nggak boleh gitu. Tapi setelah dipikir-pikir iya lucu juga ya, kayak gila kita nggak ada salah apa-apa disambit sendal sih, menurut gue keparahan. Tapi kalau lu nggak ada masih kecil, biasanya kalau masih kecil kan biasanya kita nekat tuh. Iya. Disambit balik gitu kan. Enggak ada sih, kita langsung kayak di escort turun dari panggung aja. Kayak udah turun, akhirnya kita di backstage. Tapi pengalaman yang unik sih menurut gue. Gue masuk ke musik. Kan lu kan mulai bener muncul karya itu di 2004, album Masa Lalu ya. 2024 ya. Iya 2024 album Masa Lalu. Terus sebenarnya apa yang mau diceritakan di album itu sebelum kita masuk ke yang single sekarang? Kalau dari single Masa Laluku itu sebenarnya lebih menceritakan tentang lo pernah gak sih gagal move on dari pasangan lo yang dulu? Ada senyum-senyumnya kayak pernah ya? ya oke. Jadi sebenarnya ini hal yang sangat relatable dengan orang-orang ketika lo belum bisa melupakan dia, belum bisa melupakan semua kenangan-kenangan dan momen-momennya, dan ingin mengharapkan dia kembali gitu. Tapi terkadang juga sebenarnya kan ketika kita pengen balikan, itu kan lebih mikirnya tuh karena kita kangen momennya aja kan sebenarnya, bukan kangen dengan orangnya. Gitu. Jadi jadi sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang kegagal move onan seseorang akan momennya. Kayak gitu, makanya dari music videonya sendiri sebenarnya dijelasin tuh kayak dia tuh masih tetap ngeliatin foto-fotonya kayak gitu. Untuk reminiscing momen-momen yang mereka spend berdua gitu. Itu lu nulis itu karena memang based on true story atau ya lu? Kalau lagu Masa Laluku ini sebenarnya ditulis oleh Kametaria Iskandar. Jadi gue membawakan karyanya beliau dan tapi memang gue waktu itu ada beberapa demo lagu yang gue pilih, dan yang gue pilih akhirnya Masa Laluku karena menurut gue somehow ketika gue denger lagu dan gue baca liriknya, gue keinget lagi, gue ke-recall sama pengalaman pribadi gue. Oh ya. Gue juga pernah lagi kayak gini. Dan gue yakin kayaknya di luar sana orang-orang juga pernah deh ngerasain emosinya dapat banget tuh ya berarti ya. Gitu. Iya, jadi gue ngerasa mungkin ini bisa jadi perwakilan perasaan orang-orang di luar sana yang mungkin gak bisa maksudnya nggak bisa mereka sampein, mungkin bisa dengar lagu berdasarkan dengar lagu ini mereka bisa diwakilkan gitu perasaannya. Masa Laluku ini single ya, gue pikir tadi album single. Berarti sejauh ini dua lagu single Masa Laluku. Ketika kalau gue lihat Masa Laluku dengan tadi latar yang lu ceritain dengan single yang sekarang Berulang dan Berputar, itu konsepnya sama. Artinya lu masih belum gagal move on nih. Di Berulang dan Berputar kan konsepnya seperti itu. Kurang lebih ya. Apakah karena memang
apa sih maksudnya? Apakah memang sengaja dibikin linear sehingga pada akhirnya nanti istilahnya kayak EP sehingga akhirnya nanti pada akhirnya puncaknya lu akan memberikan conclusion dari move onnya ini, lu harus move on dengan lu kasih cara move on menurut lu sendiri, atau memang ya udah ini ngalir aja karena memang gue masih belum move on, ya udah gue ceritain ini lagi. Kalau lagu Berulang dan Berputar sendiri ini baru ciptaan gue, ini tulisan gue sendiri, dan sebenarnya unintentionally sih, gue nggak terlalu yang benar-benar gue pengen bikin lagu yang linear gitu, yang dari ibarat trilogy ya, kayak dari masa laluku terus lanjutannya tuh ceritanya di Berulang dan Berputar, enggak juga gitu. Tapi kalau misalkan at the end of the day EP gue atau album gue ternyata menjadi suatu rangkaian sebuah cerita. Ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi sebenarnya lagu Berulang dan Berputar ini kan menceritakan tentang seseorang yang stuck di hubungan friendzone. Bigger picture-nya itu. Jadi gue tahu lo ada perasaan sama gue, dan lo seharusnya tahu gue ada rasa sama lo. Tapi kok kita nggak bisa bareng-bareng as in a relationship ya? Kok selalu yang kayak ya udah ya karena lo sahabat gue sayang sama lo, tapi nggak ada kata kayak gue sayang sama lo lebih dari sahabat gitu. Jadi sebenarnya lagu itu bigger picture-nya seperti itu. Cuma balik lagi sebenarnya tergantung dari orang yang mendengarkan itu. Cerita mereka seperti apa. Pada akhirnya kan sebenarnya bisa diinterpretasikan tergantung dari point of view orang masing-masing kan. Kalau point of view lu kan ya terjebak dalam friendzone gitu, dan lu bilang ya bebas orang menginterpretasikannya bisa seperti apa, dan itu terjadi juga di gua, Bang. Ketika gua mendengarkan lagu lu, gua tanpa melihat press release segala macam, gua belum cari tahu tentang makna lagu, gua denger ya gua menangkapnya adalah ini sebuah lagu yang seseorang sedang terjebak dalam rasa cinta di beda agama gitu. Jadi ketika ya gue tahu, ya tadi lu bilang lu tahu gue sayang sama lu, dan lu tahu gue lu sayang sama gue gitu. Tapi kita nggak bisa bersatu, ya bukan karena ya udah jalin aja karena kita sahabat, tapi ya karena kita beda agama gitu, keyakinan kita beda, dan kita nggak bisa melawan arus itu. Dan ya ini menurut gue sebuah apa ya? Tapi tunggu, spesifik banget ngalamin ya? Oh shit. Itu spesifik sih menurut gue. Ya. Kenapa? Cerita boleh. Ya begitulah, sama konsepnya gitu, kayak lu, gue juga menurut nih kita ini aja Bang. Menurut lu sebagai anak muda ya, cinta itu menurut lu perlu dengan menggunakan logika atau enggak? Perlu dong. Menurut gue gak hanya cinta, semua hal itu perlu keseimbangan. Mungkin base-nya perasaan ya, karena awal mula dari cinta itu kan perasaan ya. Gue ada rasa sama dia, gue sayang sama dia, itu kan feelings berarti. Itu dari perasaan. Tapi semuanya itu harus seimbang juga dengan logika sih menurut gue. Karena kalau misalkan fully perasaan, yang ada lo hubungannya saling gak healthy. Kayak gue gak suka dia ngelakuin ini, gue gak suka diginiin, tapi gue gak bisa nyakitin perasaan dia. Dia gak bisa nyakitin perasaan gue gak enak. Semuanya tuh harus ada logika and knows how to communicate things menurut gue. Kalau misalkan dalam sebuah hubungan ya. Karena kalau misalkan gak ada logikanya, yang ada lo nyakitin diri lo sendiri, lo nyakitin perasaan orang lain juga, dan itu akan semakin lama. Dan kalau misalkan gak tahu how to communicate things, at the end of the day itu bakal jadi busuk dengan sendirinya di dalam sebuah hubungan gitu. Karena beda, menurut gue ya, communication sama knows how to communicate things itu beda. Kayak misalkan ya komunikasinya lancar, chatan terus, teleponan terus, terus ketika ada masalah meledak-ledak, nggak tahu cara penyampaian yang baik seperti apa ya biar nggak nyakitin perasaan dia, tapi message yang gue mau tuh masuk gitu. Jadi
lu bisa jago, maksudnya bisa lancar komunikasinya, tapi belum tentu lu tahu cara penyampaian yang benar ke pasangan lu tuh seperti apa gitu. Anjir. Biar biar nggak nyakitin perasaan satu sama lain. Ini ntar gue bakal tonton ulang terus sih, karena harus gue terapkan seperti ini. Karena ya gue masih terjebak dengan itu bang, kayak bagi gue untuk menunjukkan dengan lu memakai logika, itu tandanya adalah lu bukan tanya, artinya ya lu belum bisa 100% tulus dalam mencintai. Karena kan sebenarnya kalau cinta yang benar ya adalah cinta yang tulus. Yang diinginkan orang adalah ketulusan mencintai gitu. Dan untuk mendapatkan cinta yang tulus ya lu harus menyampingkan logika lu. Dan gue terjebak dengan itu. Masih dengan ya itulah. Gak apa-apa, tapi menurut gue itu proses dan sangat valid sih. Karena terkadang orang juga pasti mikirnya ya, gue sayang sama dia yang gak ada reason, ya kan? Iya. Tapi sebenarnya ya karena itu valid banget. Ketika lo ada rasa sama seseorang ya lo nggak akan pernah tahu reasonnya apa. Kalau genuine ya. Kalau misalkan dibuat-buat, iya karena dia ya gue suka aja, dia gini banyak reasonnya nih yang dikasih bla 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 bla. Bukan berarti nggak genuine, tapi mungkin lebih apa ya? Karena ada sesuatunya, bukan kayak misalkan apa sih kata-katanya gue lupa, gue ada di otak gue, kayak misalkan lo suka karena dia apa adanya sama dia ada apanya gitu loh maksud gue. Iya. Gitu. Tapi ya balik lagi, maksudnya itu proses yang akhirnya kalau misalkan lu udah bener-bener tulus, menurut gue logika itu akan datang dengan sendirinya sih, karena butuh keseimbangan itu. Gitu menurut gue. Oke. Wah kacau. Gue ngomongin lagu lu aja deh bang. Yang berulang dan berputar ini. Kenapa lu memilih judulnya itu berulang dan berputar? Menarik. Karena mungkin gue ngerasa kata-kata itu menggambarkan isi lagunya yang dia stuck di hubungan itu, di friend zone itu. Akhirnya muter-muter terus. Jadi kayak siklus. Gue ngeliat itu kayak siklus dan yang berulang terus dan terus berputar. Jadi ya sangat merepresentasikan lagunya, tapi di sisi lain juga karena beda aja kali ya. Kata-kata berulang dan berputar tuh tadinya yang kayak terjebak rindu, terus kayak apa gitu. Tapi kayak menurut gue udah lumayan banyak kata-kata itu dipakai untuk judul sebuah lagu. Kayaknya berulang dan berputar tuh lebih unik aja gue denger. Kalau gue lihat ini judul ini skena banget bang. Wih, kalau menurut gue ya. Skena banget ya. Iya, judulnya ya. Karena ya dari segi pemilihan kalimat ya ini sebenarnya nggak ada konsep cintanya. Berulang dan berputar, karena ini bisa berulang dan berputar, orang bisa nangkapnya tentang kehidupan gitu. Bener. Jadi ya ini masih in general, tapi catchy gitu. Berulang dan berputar ini. Thank you so much. Thank you. Tadi gue mau nanya apa ya? Ini dari waktu yang masa laluku dan berulang dan berputar sama ini aneh record dari apa? Productionnya sama. Cuma kalau misalkan yang berulang dan berputar ini kan sebenarnya gue tuh collab sama Roommate Project di project ini. Jadi kita nulis bareng, kita workshop bareng, dan yang ngerjain ya kita bareng-bareng semua di lagu ini gitu. Jadi kalau misalkan masa laluku tuh gue dengan tim dari label yang ngerjain gitu. Label. Kalau misalkan ini ya bisa dibilang ya dari tim label juga ada. Jadi kita benar-benar kerja bareng sih, kerja sama banget di lagu ini. Lu penulis tapi juga aransemen bisa dibilang mostly dari Roommate Project sih. Gitu. Tapi dari lagu berulang dan berputar ini sebenarnya kan awal masalahnya friendzone ini, atau lu terjebak dalam hubungan beda agama itu. Awalnya kan sebenarnya karena lu mencoba. Gue mau nanya lu lagi nih. Apa? Mencoba itu kan sebenarnya awal sumber masalahnya ya. Jadi sebenarnya
worth it gak untuk mencoba? Coba dulu deh kalau ketika ada orang mengajak kayak hubungan, kayak coba dulu deh. Nah ini menarik karena gue di lagu ini, di lagu Berulang dan Berputar, gue gak berani untuk mencoba. Gak berani untuk mencoba. Jadi kenapa ada lirik sampai nanti bertemu lagi dengan cerita baru? Karena gue mau kasih pesan kalau mungkin suatu hari nanti di kehidupan yang lain gue bisa bareng-bareng sama lo lebih dari sekedar sahabat aja. Cuma sekarang gue menerima kalau misalkan gue masih tetap jadi sahabat lo statusnya. Gue menerima kalau misalkan gue tidak berani untuk menyampaikan isi perasaan gue ke lo gitu. Berarti Berulang dan Berputar ini karena ketidakberanian. Iya, jadi istilahnya bentuk rasa syukur. Artinya mengikhlaskan. Bukan artinya menggerutu kayak gue muak, gue berulang dan berputar mulu, gue bukan bentuk kemuakan gitu. Enggak, karena lagu ini tuh sebenarnya sudah masuk ke fase damai. Oke. Jadi gue berdamai dengan situasinya, gue berdamai dengan semuanya, dan ya mungkin di kehidupan yang selanjutnya kita bisa bareng-bareng, who knows gitu. Jadi lebih kayak ya udahlah gitu. Oh ini menarik banget sih Enterprise. Dan balik ke pertanyaan lo yang tadi, apakah worth it untuk mencoba? Menurut gue worth it. Karena gue sebenarnya ada rasa penyesalan gue kenapa gue nggak berani mencoba pada saat itu. Ini kan cerita ini kan gue angkat tapi udah lama kan. Iya. Ini pengalaman gue yang udah lama sebenarnya. Jadi gue ada rasa kayak kenapa ya waktu itu gue nggak tahu dong ntar dia orangnya. Hah? Tahu dong. Gak ada yang gue kasih tahu. Okay. Dan gue nggak tahu dia tahu atau nggak. Cuma intinya gue lumayan ada rasa penyesalan pada saat itu. Kayak kenapa ya gue gak berani mencoba. Kenapa ya kalau misalkan gue coba pun separah-parahnya dia paling bilang gak bisa gitu kan. Iya. Tapi di otak gue tuh pada saat, karena kita sahabatan, kita berteman, dan gue gak mau merusak hubungan itu. Ketakutan gue di situ. Iya. Okay. Jadi overthinking lo di situ ya. Overthinking gue di situ. Yang sebenarnya jatuhnya gue underestimate dia. Iya. Dong. Kayak gue underestimate dia kalau dia tuh ketika gue ngomong kayak gini dia bakal menjauh dari gue karena dia nggak bisa kalau misalkan ada temen yang confess dan segala macam. Padahal bisa jadi dia lebih wise orangnya, bisa jadi dia lebih dewasa secara berpikir gitu. Kayak oh ya it's okay, gue menghargai confession lo tapi gue nggak bisa gitu. Maksudnya bisa aja kayak gitu kan. Iya. Cuma ketakutan gue tuh yang ngalahin gue, yang bener-bener ngebuletin gue kalau pada akhirnya udah nggak usah dicobain. Iya. Kayak dia bakal ngejauh banget nih dari gue bakal kehilangan dia sebagai sahabat even gitu. Jadi ya udah nggak gue lakuin dan itu gue nyesel. Jadi menurut gue worth it untuk mencoba ya. Bang, sungguh menarik untuk dalam segi untuk buat gue ya. Karena kayak gue lagi di fase yang membutuhkan cinta. Aduh, keren. Di lagu Berulang dan Berputar ini kita udah bisa dengerin di mana aja, Bang? Udah ada di all digital streaming platform, udah bisa didengar. Terus music videonya juga udah ada, bisa ditonton di YouTube My Music Records. Jadi search aja Berulang dan Berputar Alvin Lapian. Asik, Bang. Thank you banget udah mau hadir di Indopop. Thank you so much. Semoga Berulang dan Berputar ini banyak orang-orang yang bisa menginterpretasikan dengan rasa syukur. Amin. Bukan dengan sebuah bentuk kemuakan. Karena gue awalnya tadi bentuk kemuakan ini kan. Ternyata ya ini bentuk rasa syukur. Dan jangan lupa juga seperti tadi Bang Alvin bilang, kita layak untuk mencoba. Thank you Bang. Sukses selalu untuk singlenya. Semoga gue tunggu single-single selanjutnya dan kalau bisa album sih Bang. Amin. Doain aja ya. Amin. Sukses juga Indopop. Oke. Thank you teman-teman. Itu aja obrolan gue dengan Bang Alvin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Alright.